Nah ini kita ngomong Bitcoin ya kan. Iya, iya. Ada Sama zero, aja nih. ya kan? Ada positif, ada juga negatif. Negatif ya kan? sum, ya. Negatif, zero, positif. Teknologi itu selalu positif sum. Contoh, humanoid robot, lampu ini. Ketika terjadi lampu, ini positif sum ke manusia. Nah, Bitcoin secara teknologi, itu kan ditulis tuh, peer-to-peer electronic cash system. Ini positif. Iya. Kenapa? Karena dia bisa storing value di tempat yang berbeda. Dia pertama kali bisa pindah ke Amerika dalam sedetik. Nggak perlu Western Union. Nggak perlu Western Union. Kalau ke Singapura nggak usah lewat SWIFT. Iya. Bisa muncul di sana, bisa muncul di Cayman Island, bisa muncul di BVI. Itu ada value-nya. Itu ada store of value. Intinya apa? Store of value itu di saat orang bisa menjadi penyimpanan uang. Ya kan? Contohnya seperti emas, itu penyimpanan uang. Ini basically kayak emas, tapi ini bisa digital, bisa dipecah, divisible, bisa di form lagi, bisa ditransfer kemana-mana. Energi ya. Kalau Energi. pakai bahasa ini. Storing energi. Tapi apakah Bitcoin secara intrinsik mengenerate value? Jawabannya tidak. Gitu. Sama kayak lu berlian lah, Fer. Berlian lu bisa bawa-bawa kemana-mana, tapi kan tetap bisa kena scan kan? Iya. Walaupun lebih susah di-scan dari emas, tapi bisa tetap kena scan. Bitcoin lu tinggal badan gini bawahnya. Kalau benar-benar ngerti ya. Iya. Nggak butuh. Orang banyak kira, oh butuh walletnya. Enggak, Pak. Itu nggak butuh. Itu buat ngomong ke blockchain ya, tapi lu nggak butuh itu untuk akses. Kalau misalnya gue ngomong trading Bitcoin, aksi jual dan membeli. Jual dan membeli, itu pasti ada yang rugi, Fer. Nggak mungkin dong. Karena dunia ini nggak begitu cara kerjanya. Betul. Lu bikin restoran, ada restoran sebelahnya, itu Ya, restoran pasti sebelahnya customer-nya geser. Jadi jawabannya adalah kalau lu trading Bitcoin, crypto, lu trading saham, lu trading bonds bahkan, Emas sekalipun. lu bahkan trading emas, itu zero sum. Harus ada yang kalah, buat orang lain ada yang menang. Ini gampang sebenarnya konsepnya. Nah sekarang kita ngomongin Bitcoin-nya secara fundamental ya. Ini banyak yang nggak jelasin seperti ini, tapi ini yang gue jelasin untuk Andrew. 21 juta koin, anggap 2.100, sudah tambang semua. Ya, gue kasih ke Ferry Irwandi, semuanya. Value-nya berapa, Fer? Semua koin itu untuk lu. Value koinnya berapa? Exactly 0. Iyalah, karena kan Banyak yang tanya, intrinsic value-nya apa? Intrinsic value-nya tadi, store of value. Iya. Di luar ini beneran nggak ada. nggak ada. Karena contoh, gue punya perusahaan Bank of America. Itu ngasih gue earnings ke depannya, ngasih gue dividen. Kalau gue kasih ke Ferry Irwandi, semua apartemen ya, jangan properti, apartemen di dunia, dia jadi orang yang luar biasa kayanya gila. Dia bisa sewain ke semua orang, orang bisa tinggal di situ. Ada value creation-nya. Rental value, rental fee. Ada rental fee ya. Tapi kalau 21 juta koin ini gue serahkan ke dia, dan orang lain nggak ada yang pegang, itu jadi exactly 0. Di situ Zero sum-nya. kuncinya gitu.